Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi farada alaina siyama ramadan wa wa'adana birrahmati wal ghufran. Segala puji bagi Allah yang mewajibkan atas kita puasa Ramadan dan menjanjikan di balik puasa ini rahmat dan ampunannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani fillah, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Nurul Haq. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita cahaya kebenaran. Suatu ketika ananda dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal bernama Abdullah atau dikenal dengan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahumullah bertanya kepada ayahnya atau meminta nasihat, awsini, berikan aku nasihat wahai ayahanda. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berpesan, inwil khaira ya bunay, inwil khaira fa innaka lam tazal bi khairin ma nawaital khaira. Wahai ananda, niatkan selalu untuk berbuat baik, niatkan selalu untuk berbuat kebaikan, karena engkau senantiasa berada di dalam kebaikan selama engkau meniatkan kebaikan. Pesan ini secara zahir sangat sederhana, berbicara tentang niat, tapi dia tidak sederhana bagi orang yang beriman, karena sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan kita semua tergantung pada niatnya. Saking pentingnya hadis ini, banyak kitab-kitab hadis dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Maka menjadi nasihat untuk kita pada malam hari ini, jamaah salat Isya dan tarawih yang mulia, di malam yang ke-6 kita perbarui niat-niat kita semua. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengannya kita termotivasi. Ada hadis yang menguatkan tentang amalan Ramadan terikat dengan imanan wahtisaban. Sudahkah kita puasa tadi, dan akankah kita qiyam tarawih tahajud malam ini karena iman dan betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sekedar mengikuti rutinitas harian yang sifatnya tahunan dan Allah pertemukan kita kembali tahun ini. Innamal a'malu binniyat. Nasihat Al-Imam Ahmad bin Hanbal tadi kepada putranya memberikan satu penguatan kepada kita. Niatkan saja kebaikan setiap harinya, karena kita akan berada di dalam kebaikan selama ada niat untuk berbuat kebaikan. Dan disinilah kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekedar tanda kutip hanya diniatkan saja dalam hati sudah mendapatkan pahala. Apalagi niat baik itu diwujud nyatakan dalam amal-amal saleh. Baru niatnya saja sudah mendapatkan pahala, apalagi diwujud nyatakan dalam amal-amal saleh. Kebalikannya, kalau dia berniat berbuat maksiat tapi tidak melakukannya, maka niatnya tadi tidak dihitung apa-apa. Sampai dia melakukan kejahatan baru dihitung dosanya. Maka tinggalkan yang tidak ada manfaatnya. Untuk apa kita berniat yang buruk-buruk kalau tidak ada nilainya? Sementara berbuat atau berniat kebaikan saja sudah bernilai pahala. Bismillah,
wujud nyatakan kesungguhan kita dari doa-doa selama ini, Allahumma ballighna Ramadan, dengan memperbanyak niat kebaikan. Satu di antara nilai yang bisa menjadi tambahan bagi kita di Ramadan tahun ini adalah niat untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Tahun ini, di Syahrul Quran ini, ada intensitas waktu yang lebih bersama Al-Quran. Lebih baik daripada di luar Ramadan dan Ramadan sebelumnya. Yang sudah hafal Al-Quran, bagaimana tahun ini bisa mendapatkan hafalan yang lebih kuat lagi. Yang belum bersanad, bagaimana tahun ini bacaannya terstandarisasi dengan sanad-sanad tertinggi, sampai hafalannya tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Jibril alaihi salam, kepada Rabbul Izzah Jalla fi'ula. Dan itu ada, dan ini kekayaan Islam. Diniatkan yang sudah lancar baca Qur'annya dan belum menuntaskan hafalannya, bismillah, Ramadan ini ada lembaran-lembaran, ada juz-juz yang bertambah dari hafalan Al-Quran, karena waktu yang lebih banyak bersamanya. Ketika niat ini kita kuatkan dalam hati, dan amin kita bertemu di Arsyir Rahman, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan diri kita ahlul Quran. Ada satu kisah, tapi kami kutip ringkasannya saja karena waktu kita sedikit. Salah seorang pekerja di syarikah perusahaan Bin Laden dulu di Arab Saudi, yang bekerja perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebelum jatuhnya kren di Makkah. Ada yang sudah pensiun, jenggotnya putih, ya. Karena sudah pensiun, dia maksimalkan sisa umurnya untuk menyetorkan hafalan Quran di Masjid Nabawi. Salah seorang guru agak bukan keberatan, tapi masih banyak yang lain yang mau didengar. Maka dia mengatakan, nanti saja Pak. Agak kecewa orang tua ini. Kenapa yang lain diberikan waktu banyak sementara saya tidak? Demi Allah, saya akan bersungguh-sungguh mengkhatamkan Quran sebelum saya meninggal dunia. Maka dengan kesungguhan dia hadir dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan dia khatamkan Quran di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia sujud syukur sebagai bentuk kebahagiaan, kesyukuran bisa mengkhatamkan Quran di umur senja. Dan itu menjadi sujud terakhir baginya. Sujud syukur dan tidak bangkit lagi, dia telah mengkhatamkan Quran di ujung hidupnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah catat niat-niat baik dari setiap hamba. Dan guru tadi yang menyepelehkan di awal mengatakan dalam dirinya, sejak saat itu saya tidak pernah menyepelehkan lagi siapa saja yang datang ingin mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan ikhwani fillah, ini menjadi motivasi bagi kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pecinta durian, kalau di musimnya durian lalu dia di penjara tidak boleh makan durian, tanya bagaimana rasanya. Di musimnya durian dia tidak mencicipi walau satu biji, ada kegelisahan. Kira-kira seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan orang yang Allah turunkan Quran di Ramadan ini, lalu tidak dia cicipi hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa innahu ma'dubatullah, hidangannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Kalau harus berlelah-lelah duduk bersama Quran, ini momentumnya. Silahkan capek-capek, pegal-pegal, capek duduk berdiri, capek duduk sambil jalan, ada waktu kosong, buka lagi mushaf kita. Ibu-ibu yang halangan tidak boleh pegang mushaf. Di zaman modern ada gadget, ada smartphone, ya, bisa dibuka. Tidak ada lagi alasan untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan di malam ke-6 dan seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat niat-niat baik kita semua. Allahumma ij'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran,
ahlullah wa khassatuh. Anak-anak yang belum lancar mengaji, ini bulannya untuk cepat-cepat belajar mengaji supaya bisa membuka mushaf Al-Quran. Yang sudah lancar, bismillah, saya akan mulai juz 30 saja. Tidak mau lebaran, tidak mau ambil THR kecuali menuntaskan juz amma misalnya. Ada nilai tambah bersama kitabullah. Aqulu ma tasma'un. Semoga yang sederhana ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dicatat sebagai hamba yang dikatakan di pintu surga nanti, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Malaikat berkata kepada ahli Al-Quran di pintu surga, iqra, baca Qur'anmu. Di surga tidak ada lagi salat, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi haji, umrah, infak, sedekah, birrul walidain, tidak ada lagi ibadah di surga. Satu-satunya ibadah yang kekal abadi adalah iqra, baca Quran. Baca Quranmu. Lalu keutamaan bagi penghafal Quran. Wartaqi, dan naik terus. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Terus naik berjalan nikmati surga sambil baca tilawah seperti engkau baca dulu di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, karena istanamu nanti, surgamu nanti berada di ayat terakhir yang kau baca. Allahumma inna nas'alukal ula minal jannah. Ya Allah, kami minta kepadamu surga tertinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.